Sudah pukul 8 sesuai jadwal, maka kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Hari ini kita ada kelas, 2 kelas bergabung ya adik-adik ya. Kemudian hari ini saya memberikan teknik pemeriksaan pada sistem saraf. Eh, Mohon maaf sekali, mungkin adik-adik, saya harus mengingatkan bahwa begini, adik-adik ini kan semester 5. Kemudian insya Allah kita baru ketemu 1 kali ini untuk perkuliahan. Nah, saya mau mengingatkan kepada adik-adik, walaupun kita online begitu, mungkin ada 1 atau 2 orang lah yang berkenan untuk menyalakan kameranya, karena kalau tertutup begini, saya merasa bahwa kok kayaknya sendirian ngomong gitu ya, kayak nggak enak. Terima kasih Nabila, juga ada Aska. Eh, ah, Alhamdulillah ada beberapa yang berkenan. Itu yang pertama adik-adik. Kemudian yang berikutnya adik-adik, saya mau mengingatkan bahwa adik-adik ini S1, oke, nanti pasti akan berlanjut dengan PPDH. Saya juga paham betul. Nah, adik-adik, untuk itu saya mau mengingatkan mulai hari ini bahwa seandainya adik-adik ini nanti S1 IPK-nya 4, kemudian nanti PPDH IPK-nya juga 4 gitu ya. Tetapi mindset-nya harus dirubah sekarang bahwa ketika adik-adik mengambil profesi, maka selain ujian-ujian yang dilaksanakan di FKH Unair, adik-adik ada satu gerbang lagi ujian yang harus dilewati, yaitu UKM PPDH. Nah, untuk UKM PPDH ini nanti adik-adik akan diukur kompetensinya. Nah, untuk itu, adik-adik dimanapun, kapanpun adik-adik kuliah, mohon adik-adik bersungguh-sungguh untuk mengikuti kuliah itu dan memahami materi yang diberikan. Ketika tidak paham, adik-adik punya wadah untuk berdiskusi, silahkan. Begitu adik-adik ya. Mengapa saya mengingatkan? Karena dari sekarang saya takutnya ada yang miss dengan adik-adik, kemudian adik-adik menganggap semuanya baik-baik saja. Nanti ketika mau ujian kompetensi nasional itu sudah apa ya istilahnya sudah kelewat waktunya. Nah, mumpung waktunya masih panjang, adik-adik bisa belajar. Nanti adik-adik ujiannya itu ada 2 CBT yang adik-adik tinggal milih satu jawaban yang tepat dan satu lagi hands on adik-adik, OSC. Nanti dicari ya teman-teman yang ada profesinya di FK, di keperawatan, farmasi, itu FKG, itu semuanya sudah. Nah, untuk adik-adik nanti PPDH yang dari FKH itu nggak ada ijazahnya adik-adik. Nanti adik-adik ikut UKOM nasional, kemudian kalau adik-adik bisa melewati dengan baik, maka adik-adik akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi inilah yang akan menggantikan ijazah PPDH adik-adik. Gitu ya. Nah, terus kalau UKOM-nya saya nggak lulus, Prof, gimana? Ya nggak dapat ijazah PPDH-nya gitu. Mau berapa kali pun adik-adik tetap harus ikut UKOM. Itulah adik-adik yang saya mau apa adik-adik memotivasi diri sendiri mulai sekarang. Problem berikutnya adalah adik-adik PPDH nanti dibatasi waktu adik-adik. Dibatasi waktu itu maksudnya begini, kalau adik-adik jatah untuk mengambil profesi itu 1 tahun, maka dalam waktu 2 kali 1 tahun adik-adik harus sudah lulus gitu. Kalau enggak, ya mungkin harus undur diri dan lain sebagainya. Nah, mumpung waktunya masih panjang, adik-adik persiapkan mulai sekarang. Hari ini saya punya 44 slide adik-adik ya, tapi mohon diperhatikan betul supaya adik-adik paham betul apa yang saya sampaikan. Tidak lama gitu ya, tidak 100 menit, tidak. Tetapi adik-adik harus paham apa yang saya sampaikan. Saya mencoba untuk memberikan materi segampang mungkin. Kemarin sudah diminta oleh Komting, semoga adik-adik sudah membacanya. Izin share screen adik-adik. Eh, Baik. Ini materi saya ada 2 bagian, nanti yang berikutnya ketemu minggu depan.
Baik, adik-adik, bismillahirrahmanirrahim ya, adik-adik bisa menerima dengan baik apa yang saya sampaikan. Adik-adik, sistem saraf, saya akan ingatkan kembali karena adik-adik sudah semester 5 bahwa pembagian sistem saraf tuh banyak banget gitu. Macam-macam lah berdasarkan ini itu, tapi adik-adik cukup tahu dua saja, yaitu autonom dan somatik. Maksudnya apa gitu? Adik-adik pasti pernah dengar lah di pelajaran fisiologi juga sudah disampaikan, kalau autonom itu ada yang bekerja secara simpatetik dan parasimpatetik. Mungkin adik-adik menyebutnya selama ini simpatik dan parasimpatik, bolehlah gitu. Nanti di recall pelajaran waktu itu, misal nih, pupil mata di bawah pengaruh saraf simpatetik, apa yang terjadi? Meiosis apa midriasis ya, melebar atau menyempit ya, begitu. Kemudian di bawah pengaruh parasimpatetik itu seperti apa? Setiap organ pasti ada adik-adik. Dan simpatik atau simpatetik dan parasimpatetik ini berlawanan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah somatik, adik-adik. Somatik ini ada central nervous system, ada peripheral nervous system. Saya mau menyampaikan kepada adik-adik bahwa banyak textbook yang hari ini menggunakan terminologi yang mungkin sedikit berbeda dengan ketika adik-adik belajar di SMA dulu, gitu ya. Contoh, central nervous system itu dari otak besar sampai medula spinalis ya adik-adik ya. Di situ disebutkan ada otak dan spinal cord. Kemudian untuk otak, kok ada cerebellum, tapi cerebrumnya nggak ada, gitu. Mungkin adik-adik berpikir begitu. Adik-adik perhatikan ada forebrain. Cerebrum itu sekarang masuk, atau kalau menggunakan istilah yang jamak digunakan sekarang, itu masuk ke bagian forebrain. Kemudian ada brainstem, ada cerebellum, pasti tahu. Kemudian kalau spinal cord itu ada di sepanjang vertebrae adik-adik. Adik-adik mungkin yang pernah makan lehernya ayam atau lehernya bebek gitu ya, pernah kelihatan ada satu bagian yang dia panjang kayak karet. Nah, itu spinal cord. Catatan penting untuk spinal cord adalah adik-adik juga pernah belajar vertebrae kan ketika anatomi. Nah, contoh ya. Vertebrae cervicalis itu kalau belajar anatomi jumlahnya 7 adik-adik. Tetapi kalau adik-adik belajar neuro seperti ini, maka dari 7 segmen vertebrae itu, kalau ada lesi, itu yang menunjukkan gejala yang sama itu yang mana? Segmen nomor berapa sampai berapa? Jadi ketika anatomi servikal jumlahnya 7, tetapi ketika belajar neuro hanya segmen 1 sampai 5 yang menunjukkan gejala klinis yang sama ketika ada lesi. Jadi dasarnya belajar anatomi adik-adik nanti ketika mendapatkan materi yang baru terkait vertebrae atau spinal cord, adik-adik bisa menggunakannya dengan baik, gitu ya. Kemudian ada peripheral nerve. Apa itu? Itu yang 12 pasang saraf kranial, biasa adik-adik sebut, itu sebenarnya saraf tepi adik-adik. Kemudian ada juga saraf spinal. Nah, hari ini dari bagian-bagian ini, saya mencoba untuk refreshing, mengingatkan adik-adik kira-kira fungsinya apa, gitu ya. Baik, ini contoh tadi yang simpatetik dan parasimpatetik adik-adik. Perhatikan bahwa pupil mata di bawah pengaruh saraf simpatetik, dia akan melebar, midriasis. Tetapi kalau di bawah pengaruh saraf parasimpatetik, dia akan mengecil atau miosis adik-adik. Nah, hal-hal ini nanti adik-adik sudah dapatkan, bisa di-refresh ketika adik-adik belajar neuro. Selanjutnya, kalau kita belajar neuro, itu ada bagian terkecil dari neuro. Apa itu? Yang kita sebut dengan neuron, sel saraf gitu. Adik-adik belajar liver juga harus kenal dulu dengan hepatosit. Adik-adik mau belajar empedu, adik-adik juga harus kenalan dulu dengan kolangiosit, kira-kira demikian. Nah, adik-adik, neuron itu ada dua, yaitu upper. Kalau ada upper, ya ada lower motor neuron gitu ya. Saya coba untuk memberikan gambar, adik-adik perhatikan dulu supaya adik-adik bisa paham dengan baik. Nanti kita kembali ke slide yang ini. Baik, perhatikan gambar ini adik-adik.
Ini yang tadi saya jelaskan, ada saraf, ada otak, kemudian sampai ke saraf spinal. Nah, ketika kita ngomongin neuron, maka ada 2 jenis, yaitu upper dan lower motor neuron. Adik-adik perhatikan di gambar, yang hijau itu adalah upper motor neuron, adik-adik. Kalau ditanya, adik-adik juga bisa menjawab dengan mengingat gambar ini. Upper motor neuron yang berwarna hijau itu asalnya dari mana? Dari otak, adik-adik. Perhatikan nih. Kemudian dia kemana? Berjalan sepanjang spinal cord nih. Kemudian nanti dia tugasnya apa gitu. Nanti kita lihat berikutnya. Kalau kita ngomongin yang lower motor neuron itu yang merah. Adik-adik pasti juga bisa melihat dengan gambar ini kalau lower motor neuron asalnya dari mana? Dari spinal cord nih. Kemana? Ke organ efektor yang ada di bawahnya, muskulus atau organ lain yang ada muskulusnya gitu. Kemudian dari gambar ini adik-adik kalau ditanya asalnya udah tahu, fungsinya apa? Coba lihat, upper motor neuron tugasnya adalah nih, memelihara atau mengatur lower motor neuron apa yang harus dikerjakan. Kalau lower motor neuron kerjanya apa? Ini, mengatur muskulus ini apa yang harus dikerjakan. Tapi kalau adik-adik menggunakan kata-kata, mungkin agak sedikit sulit. Coba walaupun sama, tapi dengan gambar, karena adik-adik mungkin sekarang udah geser belajarnya visual, baiklah kita combine tulisan dengan gambar. Asalnya dari otak, udah bener nih, adik-adik udah tahu. Fungsinya apa? Mengatur, menstimulasi bisa, menginhibisi bisa. Siapa? Lower motor neuron. Sehingga kalau dia ngatur lower motor neuron, maka dia akan mengatur pergerakan, tonus otot, dan postur. Bagaimana hewan itu berdiri. Itu ya adik-adik. Kalau yang lower, asalnya dari spinal cord. Adik-adik udah tahu dari gambar tadi. Kemudian dia ngapain tugasnya? Nih, menginervasi otot dan organ efektor. Jadi, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan 3 slide ini adalah upper ngurusi lower apa yang harus dikerjakan, lower ngurusi muskulus apa yang harus dikerjakan. Kira-kira demikian adik-adik, gitu ya. Baik. Ini nanti pada saat adik-adik melakukan tes, contoh aja di SMA pasti juga udah pernah. Kita mau tes patellar reflex. Itu yang diketok itu kan os patella adik-adik di daerah itu. Kemudian adik-adik mencarilah tempat di mana saraf itu ada, kemudian nanti menggunakan hammer adik-adik akan ketok tuh. Nanti kakinya akan bisa memberikan refleks gitu. Nih karena namanya refleks, jadi ketika diketok nanti ada refleks kakinya dia akan mengangkat ke depan. Kira-kira demikian. Jalurnya sama adik-adik menggunakan jalur yang tadi ada di gambar yang sudah saya sampaikan. Jadi dengan memahami anatomi, fisiologi, kemudian ketika melakukan pemeriksaan pada sistem saraf, adik-adik udah tahu tuh gitu. Kemudian nanti kalau distimulasi begini, refleks yang ditimbulkan apa, kemudian interpretasinya apa nih gitu. Ada kerusakan di mana nih gitu. Adik-adik bisa memahami jauh lebih baik. Selanjutnya, saya mencoba mengingatkan kembali kepada adik-adik fungsi-fungsi dari bagian-bagian otak hingga medula spinalis ya adik-adik ya. Adik-adik perhatikan. Tadi central nervous system yang pertama itu kita menyebutnya forebrain. Di dalam Recording in progress. Di dalam forebrain itu ada cerebrum ya adik-adik ya. Kemudian ada diencephalon. Siapa lagi tuh? Ini istilah-istilah yang biasa dipakai adik-adik ya. Ada mesencephalon, mesencephalon, diencephalon. Itu sebenarnya waktu SMA adik-adik udah kenal. Tetapi sekarang terminologinya menggunakan yang baru adik-adik. Jadi, kalau kita ngomongin forebrain, di dalamnya itu ada cerebrum, otak besar. Ada juga diencephalon. Diencephalon itu siapa? Talamus dan hipotalamus ya adik-adik ya. Kemudian di sana juga keluar nervous nomor 1 sampai nomor 3, cranial nerve.
Siapa nomor satu? Olfaktorius untuk membau, yang kedua optikus untuk melihat, kemudian yang ketiga adalah oculomotorius untuk pupil, adik-adik. Nah, di sini juga ada nervus nomor 5 yang kalau kita memberikan stimulasi pada bagian ini, maka nervus nomor 5 juga akan terstimulasi. Kemudian fungsinya apa? Adik-adik harus tahu fungsinya dulu. Fungsi nervous apa central nervous system yang bagian ini itu fungsinya apa? Satu, kontrol behavior. Adik-adik perhatikan nih. Kontrol behavior. Yang kedua, mengurus derajat kesadaran hewan yang kita periksa. Dan berikutnya adalah proprioception. Apalagi itu istilah itu. Proprioception itu kalau adik-adik mau analogikan sama dengan sensoris ya adik-adik ya. Dulu kalau belajar saraf tuh kan ada sensoris, ada motoris gitu ya. Nah, proprioception ini adik-adik boleh analogikan dengan sensoris. Nah, ketika fungsi-fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka adik-adik boleh curiga bahwa lesinya ada di forebrain sesuai dengan gejala klinis yang adik-adik terima. Hari ini agak sedikit kebalik. Saya menjelaskan tuh teorinya kalau gini gini, kalau gitu 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 ya. Tetapi nanti ketika adik-adik jadi praktisi maka terbalik. Adik-adik akan mendapatkan gejalanya apa, kemudian adik-adik harus mencari di mana lokasi lesinya di area apa sistem saraf yang pasien yang adik-adik periksa, gitu ya. Contoh, saya mau memberikan contoh. Misal, datang klien kemudian membawa pasien. Kemudian dia bilang, "Dok, anjing saya ini biasanya tidak pernah jenggong-jenggong loh. Sekarang kok kayaknya dia lebih galak, dia jenggong-jenggong gitu." Nah, adik-adik boleh loh ketika mendapatkan clue itu adik-adik curiga. Oh, berarti ada perubahan perilaku gitu. Adik-adik boleh menduga lesinya ada di cerebrum atau di tempat yang lain gitu. Jangan lagi menjawab kalau ada anjingnya ini gonggong terus, apalagi malam hari terus adik-adik bilang, ih kayaknya anjingnya Bapak Ibu lihat setan deh gitu. Ya jangan, hari ini kan udah tahu adik-adik. Kalau fungsi itu ada di cerebrum gitu ya. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Jadi dengan tahu anatomi, fungsinya apa, ketika fungsi itu tidak berjalan dengan baik, adik-adik sudah tahu lokasi lesinya ada di mana. Maksud saya begitu, menggunakan apa yang saya jelaskan ini untuk kepentingan praktek gitu ya adik-adik ya. Baik, ini di ensepalon adik-adik udah tahu talamus dan hipotalamus fungsinya apa juga seperti biasanya adik-adik kalau hipotalamus itu bahkan haus, lapar tuh kita yang kontrol adalah hipotalamus. Tetapi untuk talamus ini biasanya untuk regulasi temperatur dan lain sebagainya. Berikutnya adalah brainstem. Brainstem ini adik-adik perhatikan fungsinya hanya ngurusi derajat kesadaran dan fungsi vital yang tidak kita sadari. Maksudnya apa ya gitu. Adik-adik lihat di situ tidak kontrol behavior ya adik-adik ya, tidak ada gitu. Jadi kalau adik-adik misalnya dapat anjing itu koma gitu ya, koma dia tidak merespon terhadap stimuli yang kita berikan. Maka adik-adik boleh curiga bahwa lesinya ada di brainstem. Tapi tidak boleh lupa juga bahwa lesi di cerebrum tadi juga ada dia ngurusi derajat kesadaran. Jadi double. Kalau misalnya diikuti dengan gejala yang lain, makanya adik-adik harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, akan ada clue. Lesinya ini sebenarnya di otak besar atau sebenarnya di batang otak ini, di brainstem ini, gitu ya. Atau adik-adik melihat gini, fungsi vital yang tidak disadari. Di situ ada contohnya bernafas. Adik-adik coba sekarang, adik-adik bernafas kan? Dan adik-adik bernafas itu tidak diatur kan kapan mau inspirasi, kapan mau ekspirasi. Itu tugasnya brainstem. Atau adik-adik mau menganalogikan lagi, misalnya nonton sinetron misalnya. Oh, ini tidak sadar. Oh, ini mati batang otak. Pasti adik-adik respirasinya akan dipindahkan ke alat.
ventilator, kayak gitu-gitu. Jadi dengan begini adik-adik bisa paham. Nah, ketika hewan itu tidak sadar, tidak bisa bernafas spontan, adik-adik boleh loh menduga bahwa lesinya ada di brainstem atau di batang otak. Tapi saya juga mau bilang bahwa di brainstem ini ada midbrain, ada pons, ada medula, ada aras, ada nervus nomor 3 sampai nervus nomor 12. Jadi, adik-adik apapun yang dikeluhkan oleh klien tentang hewan peliharaannya, adik-adik tidak boleh hanya fokus pada satu hal yaitu keluhan. Adik-adik harus memeriksa semuanya karena semuanya saling terkait, gitu ya. Baik, ini adalah 12 pasang nervus kranial. Adik-adik harus hafal fungsinya apa. Ketika fungsi itu tidak berjalan dengan baik, maka lesinya akan bisa ditentukan di nervus nomor berapa. Gitu. Nah, problemnya adik-adik, ketika nanti adik-adik ujian CBT, yang UKM PPDH itu seringkali hanya dituliskan CN nomor 7 disebut dengan nervus apa namanya, fasial, gitu adik-adik. Ya, jadi ini nomor 7, CN 7 Romawi, itu nanti pertanyaannya gitu, adalah nervus, kan adik-adik milih salah satu. Kalau adik-adik tidak hafal kan tidak bisa milih ini adik-adik, gitu maksud saya. Itu ya. Jadi mohon bisa dipersiapkan dari sekarang supaya tidak menyesal di kemudian hari gitu. Selanjutnya, nervus yang bagian saraf yang nomor 3 adik-adik, yaitu cerebellum. Adik-adik tahu ini adalah otak kecil. Nah, otak kecil ini nanti berkoordinasi dengan medulla spinalis. Dia akan mengatur atau mengkoordinasi semua otot yang ada di badan pasien kita. Contoh, adik-adik tadi misalnya mau mandi, turun tangga, belok kanan, belok kiri, itu yang mengerjakan cerebellum adik-adik. Jadi tugasnya kontrol koordinasi otot-otot. Jadi kalau ada lesi di cerebellum, maka gejala klinis yang muncul adalah dia tidak dapat melakukan pergerakan motorik, terutama pada ekstremitas dengan baik, adik-adik. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kalau adik-adik bayangkan aja, adik-adik berjalan, kayaknya juga nggak diatur juga deh. Kayak respirasi tadi, betul adik-adik, tapi itu bukan brainstem yang mengerjakan, tetapi cerebellum. Nah, sekarang ada catatan penting yang adik-adik harus pahami untuk membedakan apakah lesi ini di cerebellum atau di bagian otak yang lainnya. Adik-adik lihat nih, istilah ini. Unconscious proprioception. Berarti hal-hal yang tidak disadari juga, tapi bukan dengan kayak yang respirasi tadi ya. Ini dengan pergerakan. Saya kasih contoh saja, misalnya ya, eh, Nadia misalnya, Nadia berjalan gitu, kan nggak mikir tuh mau sepanjang apa langkahnya, kan nggak pernah dipikirkan, otomatis aja jalan gitu. Kemudian ketika Nadia berjalan, terlihatlah misalnya Nadia berjalan tiba-tiba hujan gede datang gitu ya. Pasti Nadia akan berlari kecil untuk menghindari hujan itu. Ya nggak apa-apa, oke gitu adik-adik. Oke gitu ya. Tetapi ketika Nadia dari berjalan kemudian berjalan jauh lebih cepat, maka rate dan range of movement ini otomatis juga berjalan. Nadia pasti nggak mikir deh. Ya lari-lari aja gitu. Kan nggak pernah mikir kakinya harus diangkat seberapa tinggi, harus melangkah seberapa lebar gitu kan nggak. Nah ini adik-adik, fungsi cerebrum adalah ngurusi rate dan range of movement ini. Jadi dia mengatur unconscious proprioception. Mungkin adik-adik bertanya, kalau ada unconscious proprioception berarti ada conscious proprioception. Apa bedanya gitu? Kalau yang conscious proprioception itu semua hal yang dikerjakan tetapi tidak diatur oleh cerebellum. Berarti siapa yang ngatur? Cerebrum dan yang lainnya. Contohnya apa? Supaya bisa paham. Adik-adik sekarang kan lagi duduk nih, lagi Zoom meeting. Adik-adik
Nggak usah dilihat ya, berasa nggak punya kaki? Hah? Berasa nggak punya kaki? Adik-adik boleh mengangguk loh, boleh menggeleng loh, supaya saya juga tahu bahwa adik-adik merespon baik. Nah, itu yang dikerjakan oleh cerebrum ya adik-adik ya. Nah, contoh kasusnya apa? Adik-adik pasti pernah lihat angsa ya. Angsa itu kalau berjalan karena kakinya dua, adik-adik melihat kan kalau dia itu kakinya suka diangkat tinggi-tinggi. Namanya goose stepping. Boleh lah kalau yang berjalan angsa. Tapi bayangkan kalau yang berjalan tuh anjing. Kemudian dia berjalan seolah-olah kakinya itu diangkat tinggi-tinggi kayak angsa. Jadi kalau angsa jalan ya boleh, tapi kalau anjing yang berjalan kita menyebutnya hypermetric gait atau goose stepping. Apa itu? Yaitu tadi kakinya melangkah diangkat tinggi-tinggi ya adik-adik. Tidak seperti seharusnya. Jadi pelajaran besar dari slide ini, adik-adik ketika memeriksa anjing atau kucing karena dia punya 4 kaki, tidak berarti kalau dia berjalan dengan 4 kaki semuanya baik-baik saja ya. Dilihat kakinya melangkah lebih panjang, lebih pendek, atau diangkat lebih tinggi atau lebih rendah dari kaki yang lain, adik-adik harus perhatikan. Jadi jangan bilang gimana cara berjalannya. Oke, Prof, misalnya dia berjalan dengan 4 kaki. Nah, itu menyederhanakan. Adik-adik harus lihat bahwa rate dan range-nya itu harus diperhatikan. Kira-kira begitu. Kemudian di sini ada broad base stance. Apa itu? Dia berdiri, adik-adik, tetapi kakinya sepasang depan atau belakang itu dia melebar gitu. Nah, dengan melihat itu saja, hanya dengan inspeksi, sebenarnya adik-adik bisa melakukan atau melokalisir lesi itu ada di mana, gitu ya. Nanti saya ajarkan. Kita kembali lagi ke bagian yang ini. Kemudian spinal cord tadi sudah saya sampaikan bahwa ada cervical, ada thoracal, ada lumbal, ada sacrum, bahkan ada coccygia. Tapi biasanya di coccygia yang ekor itu adik-adik tidak ada persarafan yang berarti gitu ya. Tetapi ekor itu berfungsi untuk keseimbangan mestinya. Oleh karena itu, sekarang kalau dulu kan supaya gagah tail docking dipotong, sekarang kan udah nggak boleh lagi gitu. Nah, sekali lagi untuk yang ini bagian spinal cord ini, adik-adik hafal anatominya ya, jumlah segmen setiap vertebrae, tapi nanti kita akan belajar kalau ada lesi segmen mana aja yang gejalanya mirip. Jadi anatomi oke, neuronya agak sedikit berbeda. Jadi adik-adik switchingnya harus cepat gitu ya. Baik. Selanjutnya, adik-adik harus mengenali gejala-gejala klinis sistem saraf ya adik-adik. Jadi kalau ada gangguan pada sistem saraf tuh hewannya gejalanya apa ya? Yang pertama adalah opistotonus atau stargazing. Dari namanya adik-adik pasti udah tahu, kira-kira gambarnya demikian. Ini suruh nunduk anjingnya juga nggak bisa adik-adik. Dia kan dongak, lihat ke atas terus. Posisi bola matanya juga berubah. Kaki depannya tidak kaku, tidak juga ini, tapi dengan posisi begini namanya posisi dorsofleksi adik-adik atau stargazing gitu ya. Kemudian ada juga root signature adik-adik. Ini root signature itu rasa sakit pada kaki karena sakit pada sistem saraf. Misalnya kayak di iklan-iklan itu apa itu yang saraf kejepit itu adik-adik HNP ada yang bilang begitu, kalau kita menyebutnya intervertebral disc disease. Nanti juga ketika IPDHK hewan kecil, adik-adik juga nanti bisa melihat. Mungkin ada spinal arthritis radang pada persendian gitu bisa, atau ada tumor adik-adik yang menekan sistem saraf sehingga menimbulkan rasa sakit juga bisa. Itu disebut dengan root signature ya adik-adik ya. Baik. Ini tadi yang conscious dan unconscious proprioception saya sudah jelaskan ya ke adik-adik ya, gitu. Semoga adik-adik bisa paham. Kalau unconscious itu cerebellum, kalau conscious itu di luar cerebellum. Bisa bagian saraf yang lainnya, gitu. Ataksia. Ataksia ini adik-adik sering menyebutnya incoordination, bolehlah apapun gitu ya. Jadi dia tidak bisa melakukan aktivitas motorik normal dan terkoordinasi.
Tapi kalau ngomong ataksia penyebabnya harus sistem saraf. Itu ya lesinya. Contoh misalnya, sekarang misalnya Nabila deh, misalnya Nabila ini habis makan seminggu makan nasi geprek gitu ya, karena dia pengen. Kemudian dia diare. Dari kita bertanya ke Nabila, kenapa kamu kok bisa lemes gini? Oh, aku diare. Aku habis makan nasi geprek semingguan gitu. Kayaknya aku keracunan deh atau kepedesan deh gitu. Nah, ketika adik-adik tahu bahwa Nabila jalannya nggak benar, tapi penyebabnya adalah diare, mungkin penyebabnya dehidrasi. Adik-adik nggak boleh loh ya ngomong ataksia ya. Kalau ataksia harus problemnya sistem saraf, bukan sistem tubuh yang lain gitu. Semoga adik-adik bisa paham. Jadi penyebabnya bukan yang lain yang di luar sistem saraf, gitu ya adik-adik ya. Kita lanjutkan. Nah, ini apa yang harus dikerjakan? Tadi itu baru intro adik-adik. Sekarang kita mau masuk apa-apa yang harus kita kerjakan ketika melakukan pemeriksaan pada sistem saraf. Ini yang harus oh di situ ada vision, ada hearing gitu. Itu bukannya mata dan telinga. Betul adik-adik, mata dan telinga tidak pernah lepas dari pemeriksaan pada sistem saraf. Karena ada nervous nomor 378 itu terkait dengan telinga nanti adik-adik. Kemudian ada nervous yang dengan mata itu ada 2, 3, 4, 6 adik-adik itu juga berpengaruh gitu terhadap mata. Jadi banyak hal yang kita lihat jalurnya. Oh, ini jalur ini oke, jalur itu tidak oke. Itu mata dan telinga tidak pernah lepas ya adik-adik ya. Form khusus kalau di luar itu seperti ini. Jadi hanya untuk sistem saraf. Beda dengan ambulator yang nanti adik-adik akan lihat. Karena kalau ambulator itu kayak pemeriksaan awal gitu. Semua sistem tubuh ada. Tapi kalau yang begini, ini khusus saraf. Nanti kalau ada spesialisasi, dia problemnya mata dirujuk ke polimata gitu, ya bisa adik-adik formnya beda lagi. Ini yang disebut dengan rekam medik atau ambulator. Setiap pasien itu mendapatkan satu adik-adik ya. Baik. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan adik-adik kalau yang sudah expert melakukan pemeriksaan sistem saraf ini agak sedikit apa ya, perlu effort adik-adik gitu. Kenapa? Karena harus dilakukan secara sistematis dan dimulai dari yang tertinggi ke yang terendah. Adik-adik kan tadi udah tahu ya, ada otak, ya harus mulainya dari sana dulu gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang expert 10 sampai 15 menit, saya 30 menit aja mungkin juga masih mencoba mencari-cari gitu adik-adik. Padahal saya udah berpraktek 30 tahun gitu ya. Jadi ya memang perlu praktis gitu supaya adik-adik menjadi perfect gitu. Ya, ini yang harus dilakukan. Alatnya ini adik-adik ya nanti bisa dilihat sendiri. Nanti di praktikum itu di video itu juga ada pemeriksaan pada sistem saraf. Saya lihat juga bagus. Nah, sekarang kita lihat dulu mental status dan behavior. Ini tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya ada problem ini, lesinya ada di forebrain, kan begitu ya. Nah, adik-adik, tingkah laku abnormal ini seringkali dikeluhkan oleh klien adik-adik. Jadi yang tahu itu klien malahan. Kita nggak akan tahu. Yang berubah, suka jenggong atau apa, itu biasanya keluhan dari klien. Oleh karena itu, ketika melakukan anamnesis, adik-adik harus melakukan dengan baik. Karena kita ini kayak dokter anak adik-adik. Kita nggak tahu, kita nggak bisa ngomong sama pasiennya. Semuanya tergantung pada informasi yang diberikan oleh klien gitu. Nah, adik-adik, ketika melakukan anamnesis, sebaiknya adik-adik juga melakukan observasi. Observasi itu udah pemeriksaan fisik ya, tetapi kan adik-adik tidak ngapa-ngapain, hanya melihat saja. Boleh dari jarak jauh, kalau kurang adik-adik boleh mendekat, gitu kira-kira. Kemudian adik-adik jangan pegang-pegang dulu anjing atau kucingnya ya. Biarkan dia dengan pemiliknya, atau kalau adik-adik mau lihat dia berjalan, turunkan dari meja periksa, kemudian biarkan saja dia berorientasi gitu. Nah, kalau derajat kesadaran tuh ada banyak adik-adik skornya. Kita pakai modified Glasgow Comato Scale, biasa dipakai untuk orang adik-adik. Untuk hewan juga bisa dipakai. Kira-kira nanti prognosa penyakitnya itu bagus atau enggak. Contoh ya, misalnya nih, Rizky.
saya pukul Rizky. Rizky nggak akan mikir saya dosennya atau bukan. Kalau dia derajat kesadarannya bagus, dia akan membalas, memukul segera sebagai respon adik-adik. Gitu ya. Nah, kalau yang depres atau letargik, itu kalau saya pukul Rizky, dia agak lambat meresponnya. Apa ya, loadingnya lama lah, gitu ya. Kemudian ada juga stupor. Stupor tuh Rizky tidur terus. Tapi kalau saya bilang, Ki, bangun dong, itu ada bakso enak. Rizky akan bangun, setelah bangun bubuk lagi adik-adik. Kemudian komatus, komatus ya adik-adik tahu lah koma, pasien koma itu mau distimulasi kayak apa dia juga tidak akan memberikan respon. Kira-kira demikian. Itu ya, skornya beda-beda. Adik-adik yang harus memberikan skor berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Gitu. Ini tadi sudah saya sampaikan ke adik-adik di depan sebagai contoh. Misal, ada pasien focalizing yang jenggong-jenggong tadi ada dilihat lesinya di cerebral loh. Kemungkinan besar gitu ya. Tapi tidak boleh kepedean juga ya. Kalau dia jenggong pasti di cerebral enggak. Langkah-langkah diagnostik standarnya harus dilakukan. Kemudian kalau dia stupor, oh tadi stupor itu derajat kesadaran. Gitu. Berarti adik-adik harus mikir di brainstem itu di batang otak lesinya jauh lebih besar kemungkinannya dibandingkan di cerebral. Walaupun di cerebral dia juga mengatur derajat kesadaran. Jadi, kalau mau cerebral, ya derajat kesadarannya turun, disertai dengan perubahan behavior. Kira-kira gitu loh adik-adik menggunakannya. Ya, semoga adik-adik bisa paham soal ini dengan jauh lebih baik gitu. Ini pemeriksaannya ya adik-adik ya, kita akan coba lihat satu-satu ya. Baik. Saya mau menunjukkan. Ini soal pupil mata, adik-adik. Kenapa harus diperiksa ketika kita periksa sistem saraf? Kemudian ketika ada orang meninggal juga kan sama, adik-adik. Dilihat juga tuh pupil matanya kan suka nonton film kan dibuka matanya dikasih cahaya gitu, dia merespon atau enggak. Ini adik-adik. Tapi saya mau menunjukkan ke adik-adik bahwa sistem saraf ini tidak semudah yang kita bayangkan. Di situ ada hipus, ada hemidilated pupil pada kucing, ada anisokoria. Adik-adik perhatikan definisinya, karena nanti ketika ujian OSCE, skenario soalnya bisa jadi menggunakan istilah-istilah medis yang begini adik-adik. Gitu ya. Perhatikan, hipus, kita punya mata dua, kita mau cek tuh pupilnya. Kalau hipus itu pupilnya berubah-ubah adik-adik. Jadi mengecil, membesar, terserah dia, kayak error gitu pupilnya. Kalau hemidilated pupil itu beda lagi. Hemidilated pupil itu adik-adik harus paham pupil mata dari setiap hewan yang kita periksa ya. Kalau kucing adik-adik pasti tahu dia bentuknya elips gitu. Tetapi kalau anjing bentuknya bulat loh adik-adik. Nanti adik-adik ketemu ruminansia atau ketemu kuda, itu bentuk pupilnya itu square, segi empat. Tapi yang enggak segi empat yang ada sudutnya gitu enggak. Ya, jauh lebih 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 tidak elips dan tidak bulat. Jadi maksud saya begini, adik-adik kenali dulu deh pupilnya anjing kucing. Jangan sampai adik-adik periksa kucing, pupilnya elip. Kemudian adik-adik periksa anjing. Lu kok bulat gitu. Terus adik-adik menjelaskan ke klien begini, Pak mohon maaf ya, kelihatannya anjingnya Bapak ini kelainan deh karena pupilnya bulat gitu. Jadi anjing bukan kucing, kucing bukan anjing ya adik-adik ya. Jadi harus tahu karakteristik dari setiap hewan yang kita periksa. Nah, sekarang kalau hemi-dilated pupil, namanya hemi itu sebagian. Kalau elips itu kan ada kanan kiri ya adik-adik. Ini yang dilatasi kiri saja, yang dekat dengan kantus lateral, dengan bagian tepi, bukan yang dekat dengan hidung adik-adik. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Kalau anisokoria, itu pupil mata kanan dan kiri tidak sama, adik-adik. Satu gede, satu kecil, atau satu normal, satu kecil, atau sebalik. Pokoknya tidak sama kanan dan kiri, gitu ya. Nah, kita sebagai dokter hewan, ini ada 3 gejala klinis yang berbeda. Mungkin adik-adik berpikir, oh, nek gejalanya beda, berarti penyebabnya beda juga. Enggak, adik-adik. Ada satu penyakit yang bisa menyebabkan ketiga gejala klinis ini.
Apa penyakitnya? Ini feline leukemia virus. Ini adik-adik. Ini feline leukemia virus. Ini juga feline leukemia virus. Jadi hati-hati ya. Belum tentu kalau gejalanya beda, penyebabnya beda juga. Bisa jadi sama. Gitu ya. Jadi adik-adik tetap harus menentukan lesinya ada di mana. Gitu. Ini tugas berat adik-adik dan tidak mudah. Nah sekarang saya mau menunjukkan gambar yang hemidilated pupil. Nih, adik-adik pasti tahu kalau bentuknya begini nih, kucing nih pasti. Adik-adik perhatikan, ini yang di dekat hidung, ini yang biasa. Tapi ini yang mengalami dilatasi. Karena hanya sebagian yang bagian tepi, kita menyebutnya hemidilated pupil. Sehingga bentuknya seperti huruf D terbalik. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Selanjutnya, ini tulisan lagi. Bayangkan kalau adik-adik belajar sendiri ya. Mata dan telinga. Ada penyakit namanya Horner syndrome. Berarti kalau sindrom berarti kumpulan gejala klinis. Gejala klinis yang terkumpul apa? Ada miosis, pupilnya mengecil adik-adik. Ada ptosis, kelopak mata atas dan bawah terkulai. Ada enoftalmus. Enoftalmus itu matanya kayak mengecil, ketarik ke dalam. Kemudian ada prolapsus membrana nictitan. Oh, ada selaput yang keluar dari ya bagian mata yang dekat hidung gitu. Adik-adik kalau membayangkan begini kan sulit, sangat sulit pasti. Tidak bisa membayangkan kayak apa. Nanti saya berikan gambar ya adik-adik ya. Nanti diperhatikan. Problem utamanya adalah kalau ada Horner syndrome, sekali lagi adik-adik lesinya di sistem saraf itu bisa di mana saja. Nih, lokasinya bisa di nervus nomor 3. Oke. Bisa di spinal cord, terutama cervical dan torak. Oke. Bisa di rongga torak atau di leher. Oke. Bisa di telinga bagian media dan interna. Oke. Atau di struktur periorbital. Kok periorbital? Adik-adik ingat ya, mata kita ini kan selalu ada di tempatnya. Karena di pinggirnya itu ada muskulus-muskulus. Nanti saya bantu adik-adik untuk mengingat kembali muskulus-muskulus yang ada di sekitar mata. 6 saja, nanti nervusnya ada 3, nanti kita belajar lagi. Nah, ini kalau ada tulisan begini, karena adik-adik udah tahu tuh gejalanya, lesinya kemungkinan yang di bawah. Adik-adik harus menginvestigasi lesinya ini yang benar ada di mana gitu. Makanya setiap bagian ini adik-adik harus tahu fungsinya apa, sehingga ketika fungsi itu tidak ada, mungkin lesinya ada di sana. Saya tunjukkan gambar adik-adik. Pernah nggak lihat kucing kayak gini? Coba adik-adik mengangguk atau menggeleng. Ada yang enggak, ada yang iya pernah lihat gitu. Adik-adik, kalau adik-adik tidak paham soal apa yang saya jelaskan, ketika adik-adik mendapatkan pasien begini, adik-adik akan mengira ini adalah penyakit mata, benar nggak? Benar, yang sakit matanya, tapi problem utamanya adalah sistem saraf, adik-adik. Saya tunjukkan ya gejala yang tadi, pupilnya mengecil, namanya miosis. Palpebrae, kelopak mata atas terkulai ke bawah, yang bawah terkulai ke atas, sehingga jendela matanya mengecil. Itu namanya ptosis, adik-adik. Ya, kemudian adik-adik lihat matanya ini mengkeret masuk ke dalam enoftalmus ya, adik-adik ya. Kemudian adik-adik lihat selaput matanya, ini membrana nictitan, itu tidak keluar mestinya. Dia tidak muncul kayak gini. Jadi adik-adik dengan ilmu yang adik-adik tahu, ini yang disebut Horner syndrome ya adik-adik ya, harus ada gejala tadi, lesinya di mana adik-adik harus tahu. Ini bukan melulu problem mata. Matanya problemnya sekunder, primernya adalah lesi pada sistem saraf. Nah, adik-adik, jadi dengan gambar ini adik-adik bisa tahu bahwa kalau kucing itu sampai membran titannya keluar, kucingmu sakit ya. Dicari deh nanti sakitnya apa, dibawa ke dokter gitu. Kalau anjing begini kah? Tidak, adik-adik. Karena anjing bukan kucing dan kucing bukan anjing gitu. Jadi banyak sekali sebagai dokter hewan yang harus kita hafal adik-adik gitu ya. Baik. Nistagmus, adik-adik. Nistagmus. Nanti adik-adik belajar di IPDHK. Sekarang nice to know saja. Yang penting tahu. Nistagmus itu pergerakan bola mata yang abnormal, adik-adik.
Nanti ada istilah strabismus. Kalau strabismus itu juling. Nanti kita jadi dokter hewan nih ya rodok menderita ya. Jadi breed anjing atau kucing tertentu tuh kalau strabismus dia normal gitu. Nanti juga belajarnya sama saya nanti soal itu, soal saraf dan lain sebagainya, adik-adik. Sekarang adik-adik tahu saja bahwa ada nistagmus, pergerakan bola mata. Adik-adik lihat ada yang fisiologis atau normal, ada juga yang abnormal. Nah, ini yang kita harus hafal betul. Contoh, kucing siam yang warnanya putih itu biasanya adik-adik ya atau yang lainnya lah berwarna lain itu adik-adik bisa lihat matanya itu kalau kepalanya dipegang kemudian adik-adik gerakkan begini maka matanya itu akan bergerak tetapi ketika bergerak dia fisiologis normal jadi ketika adik-adik memeriksa pasien jangan pernah lupa dia breednya apa dituliskan ya gitu. Kemudian kalau yang abnormal adik-adik, iya macam-macam. Nanti ada pasien gitu, misalnya dia menderita epilepsi, maka matanya itu juga akan bergerak. Nah bergeraknya bisa kanan kiri, bisa atas bawah atau rotatori ya adik-adik ya, muter gitu. Kalau yang epilepsi tadi dia bergeraknya muter tuh bola matanya, gitu ya, sama kayak di manusia. Kira-kira begitulah soal nistagmus ini. Kita lanjutkan. Nah, ini adik-adik, untuk melihat atau melakukan uji apakah hewan itu bisa melihat atau enggak. Itu bukan yang pakai senter-senter itu loh adik-adik ya, buka pakai pen light atau cahaya itu bukan. Kalau adik-adik mau tes apakah dia bisa melihat atau tidak, nama tesnya adalah Maze tes. Maze, kayak kamu main game itu yang zigzag itu. Nah, sama adik-adik kayak gitu. Jadi adik-adik harus punya ruang. Nah, ruang itu harus bisa disetting gelap dan terang. Kayak kamu nonton film tuh kan gelap ya, jadi lampunya kalau dimatikan gelap banget gitu. Kemudian adik-adik periksa dulu dalam kondisi terang ya adik-adik ya. Dengan cara apa memeriksanya? Misalnya, saya dokternya ada di sini, kemudian pemiliknya ada di seberang agak jauh. Nah, di antara saya dan pemiliknya itu ditaruh objek adik-adik. Nggak tahu tempat sampah, nggak tahu kursi atau apa, jumlahnya minimal 4. Kemudian, dalam kondisi terang, adik-adik minta pemiliknya untuk memanggil. Misalnya, anjingnya namanya Blacky. Blacky gitu. Dia harus bisa berjalan menuju ke pemiliknya tanpa menyentuh atau menjatuhkan objek yang kita pasang tadi. Dengan kedua mata terbuka ya adik-adik ya. Kemudian lampunya dimatikan, sekarang gantian. Kemudian adik-adik tes lagi dalam suasana ruangan gelap. Matanya tetap terbuka adik-adik. Mungkin adik-adik berpikir sama seperti saya. Loh, Prof, kalau yang buta cuma satu, yang satu melek kan berarti dia tetap tidak menyatukan objek betul. Nanti ada penutup mata adik-adik kayak eh, kayak bajak laut itu. Tes dilakukan diulang pada suasana terang dan gelap, tapi matanya anjingnya ditutup bergantian adik-adik. Untuk melihat kalaupun dia tidak menjatuhkan objek, itu apakah kedua matanya sehat. Kira-kira demikian. Itu ya namanya MAZE. M-A-Z-E, tes gitu ya. Kemudian ada manage respon, adik-adik. Respon. Semoga adik-adik bisa memahami kalau respon itu tatarannya lebih tinggi daripada refleks ya. Kayak kamu beli keripik pedes itu loh, kan ada level 1. Nah, kayak gitu. Kalau respon, misalnya saya nih mau chat Nabila. Nah, atau siapalah eh, chat kemudian kok Prof Wiwi nih yang ngechat gitu kemudian Nabila mikir dulu terus tanya sama Fatima misalnya Fatima kalau aku misalnya jawabnya begini nih sopan nggak ya itu mikir dulu tuh namanya respon ya adik-adik ya gitu kalau refleks, misal saya eh, sama kayak sama Mas tadi itu, saya pukul Fatimah, dia refleks langsung membalas pukul. Nah itu refleks, nggak pakai mikir adik-adik. Jadi bedanya apa respon dan refleks? Kalau respon itu diproses di korteks cerebri, berarti forebrain dong. Iya, nih forebrain. Nah, kemudian ada cerebellum enggak?
beda lah. Kan kalau saya tadi pukul Nabila kan tangannya Nabila gantian gitu. Misalnya mukul saya kan bisa gitu. Jadi cerebrum dan cerebellum ya adik-adik ya. Nah ini dia. Kemudian yang mau dievaluasi adalah nervus nomor 2 dan 7 adik-adik. Jadi nanti adik-adik menggerakkan tangan, ini tangan, nanti saya tunjukkan gambarnya dulu. Catatan pentingnya tidak bisa dilakukan pada anak anjing atau anak kucing yang umurnya kurang dari 3 bulan ya adik-adik ya. Karena responnya tadi belum bekerja dengan baik, jadi tidak boleh dilakukan pada umur di bawah 3 bulan. Hasilnya bisa false negatif gitu ya, karena belum merespon gitu. Baik, contohnya begini adik-adik caranya. Misalnya ada anjing tuh, adik-adik mau melakukan manage respon. Maka adik-adik pisahkan mata kanan dan kiri ya adik-adik ya. Kemudian adik-adik menggerakkan tangan ke arah mata, tapi syaratnya tidak boleh menggerakkan udara yang ada di antara tangan dan mata. Jadi adik-adik tidak boleh hus-hus gitu, tidak boleh. Ya, jadi harus bergerak karena nanti kalau tangan adik-adik ini bergerak, maka gitu dia akan berkedip adik-adik responnya. Berarti kalau dia berkedip, adik-adik menulisnya manage respon OS ophthalmic sinister misalnya itu positif. Nanti dites lagi yang Dexter adik-adik, OD gitu ya. Itu positif, harus positif semuanya. Kenapa? Kita harus separate nih kanan dan kiri, pisahkan kanan dan kiri. Kalau tes kanan yang kiri nggak boleh lihat. Adik-adik anatominya mungkin masih ingat ya. Nih, ada persilangan ini adik-adik. Nih, kita mau lihat satu jalur saja. Kalau kanan, kanan saja. Kalau kiri, kiri saja. Tapi nanti ada tes. Tes itu kita justru mau mengevaluasi persilangan ini benar apa enggak. Bagus atau enggak pathway-nya. Gitu jalurnya benar apa enggak. Namanya tesnya PLR, pasti pernah dengar. Pupillary Light Reflex gitu ya. Nanti kita lihat satu-satu. Jadi sekali lagi manage respon itu kita mau lihat satu persatu mata sehingga harus dipisahkan dengan menggerakkan tangan ke arah mata. Gitu ya adik-adik ya. Dasel refleks, refleks adik-adik udah tahu. Cari di slide ini, mana dia melibatkan cerebrum, korteks cerebri, tidak ada adik-adik. Karena refleks gitu ya. Semoga adik-adik paham soal ini. Kemudian caranya begini adik-adik. Adik-adik ambil pen light, kemudian nyalakan, kemudian adik-adik swing ke mata cahayanya. Nanti dia juga akan berkedip adik-adik. Tapi karena hanya mata saja. Dan ini namanya refleks, bukan respons ya, gitu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian ada juga yang PLR, Pupillary Light Reflex, refleks ya, bukan respon. Ini yang tadi saya bilang, dia mau melihat persilangan yang tadi adik-adik. Sehingga caranya demikian. Mata itu kan sepasang anjing tuh. Kemudian adik-adik pakai pen light ya, cahayanya diarahkan ke mata. Ini cahaya ya adik-adik ya, ini bukan di apa matanya dicolok gitu enggak ya. Itu cahaya sehingga ini misalnya, misal nih mata kanan adik-adik beri cahaya, maka pupilnya harus mengecil. Karena mata kanan yang diberi cahaya, kemudian mata kanan mengecil pupilnya, kita menyebutnya direct. Ingat persilangan yang tadi. Kita memberikan cahaya pada mata kanan, adik-adik harus lihat mata kirinya. Dia harus mengecil. Namanya bukan indirect, adik-adik ya, namanya konsensual. Dua-duanya harus positif. Jadi kalau kanan dikasih cahaya, kanannya itu direct, kirinya itu konsensual. Adik-adik mungkin bertanya, boleh nggak Prof, saya pindah ke mata kiri yang saya berikan cahaya? Boleh. Kalau adik-adik memberikan yang kiri, maka yang kiri ini direct, yang kanan ini konsensual. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Saya dikasih tanda deh mantu atau geleng. Ah, baik. Terima kasih. Kemudian ada istilah corneal reflex. Reflex lagi loh adik-adik ya. Itu kita mau melihat nervus nomor 5, 6, dan 7 adik-adik. Kalau ini sampai tidak bekerja dengan baik, maka lesinya ada di brainstem. Ingat ya, brainstem tadi keluar nervus kranial nomor 3 sampai 12.
Tapi khusus untuk yang mata itu 6 dan 7 dan 5. 5 itu trigeminal, adik-adik dengan wajah. Adik-adik mengunyah itu kan pakai otot pipi sama yang ada di temporal. Kemudian 6 itu pergerakan mata, adik-adik. 7 itu fasialis. Gampangnya kalau nomor 7 itu, adik-adik pasti pernah lihat ada orang yang stroke. Kemudian nervous nomor 7-nya kena. Itu yang gejalanya, mohon maaf banget ya, yang mukanya asimetris itu loh adik-adik. Apa ya bahasa Jawa, perot itu loh adik-adik. Nah itu nervous nomor 7. Jadi ini korneal ini nanti adik-adik melihatnya nervous nomor 5, 6, dan 7 ya adik-adik ya. Baik, caranya begini. Adik-adik ambil cotton, kemudian bikin cotton tip, dipelintir begitu. Kalau adik-adik melihat kok kayak terlalu ringan ya ujung atau tipnya cotton ini gitu. Adik-adik boleh celupkan ke NaCl supaya kalau basah dia jauh lebih berat. Kemudian adik-adik sentuhkan ke kornea. Kornea itu bukan putih-putihnya mata adik-adik ya. Putih-putihnya mata itu namanya sklera. Kalau kornea itu yang adik-adik biasa pasang kontak lens. Nah, di ujung itu dia bening, clear kayak kaca. Tapi kayaknya kalau apa pasang soft lens itu kayaknya bisa macam-macam warnanya, bisa coklat, biru. Nah, itu yang diberi warna itu adalah irisnya, adik-adik, yang di pinggirnya pupil. Nanti adik-adik kalau mau gotik hitam kan gitu ya, mau setan-setanan merah gitu ya bisa. Tapi yang dipasang lensanya itu di kornea ya adik-adik ya. Baik. Nah nanti kalau dibeginikan adik-adik bisa melihat dia berkedip. Atau kalau adik-adik dari depan udah terbiasa, itu adik-adik akan melihat bahwa ketika disentuh tuh matanya kayak mendelep masuk ke dalam. Kalau mau lihat lebih jelas, adik-adik melihatnya dari samping ya, bukan dari depan. Eh Nah, ini terkait dengan produksi air mata ya, adik-adik ya. Air mata ini sebenarnya bisa dicek gitu. Cuma nanti belajar lagi ketika PPDH dengan saya lagi bahwa anjing dan kucing tuh kalau belean tuh penyebabnya beda. Kalau pada anjing seringkali karena produksi air matanya sedikit adik-adik. Sehingga seolah-olah dia belean. Kita kalau nggak tes dengan Simmer-Tear test ini, strip yang dipakai untuk mengukur produksi air mata, kita akan menganggap bahwa beleknya anjing yang karena produksi air matanya kurang tuh adik-adik pasti memberikan antibiotika. Padahal kalau confirm produksi air matanya sedikit, yang diberikan adalah air mata buatan, bukan antibiotika. Gitu ya, paham ya? Baik, saya tunjukkan. Nah, ini adik-adik lihat. Ini kan mata yang bagus kalau kena cahaya. Yang ini kering, adik-adik. Sangat kering gitu. Adik-adik juga lihat hidungnya yang sebelah sini juga kelihatan basah, yang sini juga kering adik-adik. Karena semuanya saling terkait ya. Tubuh itu kan satu sistem. Nah, sekarang kita mengukur nih alatnya, tesnya namanya Simmer-Tear test. Bentuk alatnya strip adik-adik. Nah, ini di dalam kemasan ini adik-adik lihat nolnya itu ada di bagian yang kayaknya sobek deh kertasnya gitu. Nah, itu adalah bagian yang harus ditekuk adik-adik. Nanti adik-adik juga praktikumnya begini nanti di diagnosa klinik. Ditekuk, tapi ketika nekuk itu adik-adik tidak boleh mengeluarkan kertasnya dipegang pakai tangan kemudian ditekuk gitu ya, tidak boleh. Ketika nekuk adik-adik harus tetap menggunakan bungkusnya. Contoh misalnya adik-adik mau nekuk langsung dipegang tangan, padahal adik-adik habis makan gorengan. Hasilnya jadi tidak valid ya adik-adik ya gitu. Nah, nanti adik-adik baca dia berapa gitu. Eh, saya langsung ke gambar ya adik-adik ya. Baik. Nah, sorry. Eh, nah ini adik-adik, kalau adik-adik tadi udah ditekuk, maka tekuannya itu harus dicantolkan di kelopak mata bawah adik-adik. Tapi bukan yang bagian tengah dekat hidung, tapi di samping. Ya, di sampingnya nanti dicantolkan, kemudian dia harus merem selama 60 detik. Boleh nambah nggak, Prof? Nggak boleh. Contoh, Simmer-Tear test yang bagus tuh ini adik-adik. Perhatikan, dia 9. Jadi nulisnya 9 milimeter per menit. Ada? Nah, jadi 9 milimeter per menit ya adik-adik ya, 60 detik tadi.
Nah, kalau sudah tahu caranya begini, gitu ya, adik-adik juga harus tahu normalnya berapa ya, gitu. 9 sampai 15 adik-adik. Pada tiap hewan beda-beda, adik-adik nanti hafalkan ya hasilnya. Kira-kira demikian. Telinga, sekali lagi, kenapa telinga tidak pernah lepas dari pemeriksaan pada sistem saraf? Adik-adik, radang pada ear canal atau lubang telinga itu kan adik-adik udah tahu ya ada otitis. Nah, bagian telinga itu ada luar, tengah, dalam. Sehingga otitisnya ada eksterna, media, dan interna adik-adik. Dulu mungkin diajarkan, kalau telinga itu infeksi, kemudian menjalar ke bagian tengah dan interna atau bagian dalam, maka nervus yang kena itu nervus nomor 8, sehingga jalannya miring. Nomor 8 itu vestibuler. Tapi sekarang adik-adik tidak boleh lagi begitu, karena bukan SMA lagi, tapi mau jadi dokter hewan. Di telinga itu kan memang ada nervus nomor 8, tapi di dalamnya itu keluar juga adik-adik nervus nomor 7 dan nomor 3. Kalau ada lesi pada nervus nomor 7, gejalanya adalah facial paralysis, yang tadi orang stroke terus perot tadi loh adik-adik. Dan nervus nomor 3 itu Horner syndrome, kucing yang tadi matanya sebelah dan sebelahnya tidak sama ukurannya. Gitu ya. Jadi kayak apa ya ini kayak beli roti aja buy one get three gitu adik-adik. Kalau dulu kan vestibuler aja, sekarang enggak gitu ya. Baik. Kemudian ini soal adik-adik melakukan observasi. Observasi ya adik-adik ya. Adik-adik mengobservasi itu bisa melihat attitude, postur, dan gait. Gait tadi sudah saya jelaskan, gait itu cara berjalan. Nah, cara berjalan ini tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kalau dia berjalan dengan 4 kaki, belum tidak berarti bahwa semuanya baik-baik saja gitu ya. Kalau postur, itu posisi kaki adik-adik terhadap badan. Adik-adik mungkin bisa membayangkan atau yang orang tuanya itu misalnya ABRI gitu kan berdirinya tegak banget ya adik-adik ya. Kira-kira begitulah. Tapi ada problem adik-adik. Sekarang adik-adik soal postur ini kan berdiri ya, jadi badan terhadap kaki-kakinya. Adik-adik bayangkan anjing herder ya, bayangkan. Itu kalau berdiri gagah, tapi bagian belakangnya agak sedikit pendek, nggak sih yang deket ekor? Kan agak turun tuh vertebrenya. Tapi kalau adik-adik bayangkan Doberman atau Rottweiler, punggungnya itu lurus kan? Jadi, adik-adik harus mengenali postur setiap breed pasien yang kita periksa. Nanti jangan-jangan adik-adik melihat Rottweiler tuh yang gagah punggungnya lurus. Ternyata dapat anjing herder. Kemudian dibilang, ih kayaknya ini ada kelainan deh. Padahal enggak gitu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah attitude adik-adik. Attitude itu bukan tata krama atau apa, bukan. Tapi posisi kepala terhadap leher. Saya coba jelaskan satu-satu ya, supaya adik-adik bisa memahami dengan baik. Tapi sebelum itu sekali lagi, gait itu cara berjalan, dan adik-adik harus tahu ketika hewan itu berjalan, ketika hewan itu mondar-mandir, ketika hewan itu berlari, nah urutan kaki yang melangkah itu tidak sama ya adik-adik ya. Nanti dilihat di YouTube deh, buka YouTube gitu ketika hewan itu berjalan videonya seperti apa kayak gitu. Kalau postur, posisi badan terhadap kaki, badan bagaimana dia berdiri. Kalau attitude itu posisi kepala terhadap leher ya adik-adik ya. Saya jelaskan satu-satu. Nih gambar ini adik-adik lihat. Ini ada head tilt. Head tilt itu kepalanya melintir kayak kamu belajar Newcastle disease itu. Torticollis itu. Tapi kalau anjing kan enggak, lehernya pendek. Adik-adik perhatikan, lehernya stay di tempat loh. Kepalanya yang nengleng gitu. Namanya head tilt ya adik-adik ya. Ada lagi yang head turn. Adik-adik lihat yang head turn, lehernya juga belok gitu ya. Kalau yang ini kan enggak di tempatnya. Jadi untuk tilt dan turn adik-adik udah tahu. Tapi ada satu lagi namanya head pressing nih. Kepalanya dijedotin ke tembok. Dia baru bisa jalan adik-adik begitu. Tapi kalau misalnya tidak ada tembok yang megang kepalanya atau kontak dengan kepalanya, dia akan diam duduk mau sehari,
2 hari 3 kali dia akan duduk aja di pojokan, gitu ya. Nah, dengan gejala ini, adik-adik hanya melakukan inspeksi loh. Kemudian adik-adik boleh menduga lesinya ada di mana. Perhatikan. Kalau head tilt, lesinya vestibuler, benar ya. Kalau head turn, itu biasanya lesinya di forebrain. Forebrain udah tahu, cerebrum dan di encephalon. Istilah lagi adik-adik, ipsilateral. Ipsilateral. Berarti kalau kepalanya ini ada trauma di cerebral kiri, maka kepalanya nengoknya ke kiri, itu namanya ipsilateral. Pernah dengar nggak orang stroke, perdarahannya otaknya sebelah kanan, gejalanya muncul sebelah kiri? Itu namanya kontralateral, adik-adik. Karena berlawanan lesi dengan gejala klinis yang muncul. Kira-kira begitu. Kemudian kalau head pressing, lesinya di forebrain. Adik-adik tadi sudah saya sampaikan. Gitu ya, kan ada perubahan behavior, ada perubahan derajat kesadaran, dan lain sebagainya. Baik, saya mau tanya adik-adik, ini dijawab ya, ada yang mewakili begitu. Kalau yang coklat ini head apa adik-adik? Yuk dijawab dulu. Head tilt. Head tilt. Head tilt. Baik. Adik-adik boleh berpesan ya. Mungkin jawaban adik-adik betul. Mungkin juga tidak. Gitu ya. Kok bisa gitu. Adik-adik nanti kalau jadi praktisi, jadi dokter hewan, mohon adik-adik tidak melayani konsultasi via foto ya. Hewannya harus datang. Sebenarnya anjing yang coklat ini hanya ngikuti aja kamera kemana. Cekrek gitu. Adik-adik udah mendiagnosa head tilt loh ya. Jadi tidak boleh menyederhanakan, harus ketemu dengan hewannya yang mau diperiksa sehingga adik-adik dengan kehati-hatian itu akan jauh lebih apa ya, lebih safe lah gitu. Karena sekarang kan tuntutan untuk dokter hewan itu kan banyak adik-adik dan nilainya tidak main-main. Pernah dalam sejarah itu tuntutannya 1,5 M adik-adik karena dianggap lalai dan lain sebagainya. Walaupun pada akhirnya tidak terbukti, tapi kan namanya tenaga pikiran sudah terkuras habis gitu. Kira-kira demikian. Baik, saya lanjutkan. Sekarang postur ya, adik-adik. Postur itu cara berdiri. Saya pakai gambar aja. Adik-adik kalau melihat ini, kakinya yang berdiri lebih lebar, kaki yang belakang atau yang depan adik-adik? Yang ini, yang ini. Yang belakang, Prof. Belakang, betul. Kalau yang ini Yang depan. depan, baik. Adik-adik, hanya dengan inspeksi, nanti adik-adik akan saya ajarkan bagaimana menentukan lokasi lesinya. Sekarang dicatat dulu ya. Nyatetnya itu begini maksud saya. Ini kan yang ada problem kan kaki belakang. Kalau adik-adik ditanya lesinya di mana? Depannya atau kranialnya kaki belakang. Daerah apa itu? Lumbal adik-adik biasanya. Sini. Lumbal atau lumbosakral. Jadi kalau ditanya lesinya di kranialnya gejala klinis, kalau ditanya gejala klinis itu di kaudalnya lesi. Gitu ya adik-adik ya. Di prinsip itu mau sampai kapanpun harus dipegang. Contoh yang ini. Adik-adik bilang kan kaki depan. Berarti lesinya di mana? Pasti bisa lah. Halo? Di mana adik-adik? Adik-adik. Mohon direspon. Salah enggak apa-apa, biasa aja. Nih, anjing yang hitam ini, kalau dia gejalanya ada di kaki depan, lesinya ada di mana? Halo? Adik-adik direspon. Ayo, Di adik-adik tulang dijawab. punggung bagian servikal, Prof. Betul. Jadi sekali lagi, betul Aska. Jadi dimanapun ada lesi, dimanapun ada gejala klinis, lesinya di depannya adik-adik.
Tapi kalau ada lesi, gejalanya di mana? Di belakangnya. Gitu ya. Contoh, ini tadi, Aska bilang di cervical, betul. Berarti kalau di cervical, gejala klinisnya di mana? Kaki depan aja. Enggak, kaki belakang juga. Kan dia di belakangnya cervical, gitu. Tapi nanti ada hal khusus, adik-adik, yang enggak ada di teori yang bersifat umum. Contoh nih, anjing ini, kaki depannya kaku, kaki belakangnya lemes. Ini enggak ada. Enggak ada di teori yang bersifat umum. Jadi ini khusus. Namanya shift Sherrington posture. Jadi adik-adik apa ya? Jadi dokter hewan itu sekali lagi tidak mudah, banyak yang harus dihafal, banyak yang harus di ini ya adik-adik. Tapi enggak apa-apa, tetap semangat gitu. Paling enggak kita menghargai prosesnya bahwa enggak mudah gitu ya. Baik. Untuk hari ini adik-adik sudah habis. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh. Nanti minggu depan kita akan beranjak ke medula spinalis dan saraf kranial untuk pemeriksaan. Silahkan, apakah ada yang mau ditanyakan sambil menunggu untuk ngisi daftar hadir adik-adik. Ini kelas C dan E adik-adik ya. Betul, Prof. Ye, sebentar ya, sabar. Kalau ada yang bertanya boleh adik-adik. Enggak juga enggak apa-apa, semoga udah jelas.